Mohon izin untuk rekam terlebih dahulu sambil nunggu Pak Dokter siap. Ya. Baik, Pak Dokter, gimana bisa kita mulai untuk ujian seminar proposal PJJ-PAI pada hari ini? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, suara saya kedengeran nggak? Iya, jelas. Ini saya mohon maaf saya baru masuk nih. Oh iya, siap. Iya. Baik. Mungkin langsung kita mulai saja ya. Boleh. Pak Yai. Mangga bulan lah. Oke, nanti ini udah direkam ya? Sudah, Bu. Mas Lutfi ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihi wa ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan selamat ya kepada Pak Lutfi Subakti yang pada hari ini sudah sampai pada tahap pemaparan tentang proposal untuk prodi PJJ-PAI. Mungkin di awal kita hanya diberikan waktu 30 menit ya. Mungkin 5 menit pertama diharapkan untuk Pak Subakti memaparkan poin-poin apa saja yang sudah ditulis pada proposal skripsi. Setelah pemaparan, mungkin langsung diskusi pertanyaan-pertanyaan daripada Dewan Penguji. Nanti dimulai dari Dr. Aridwan selaku penguji pertama. Baik, berikan waktu kepada Pak Lutfi Subakti untuk memaparkan hasil daripada seminar proposalnya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak Dokter Bulan, apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Ya, sudah terlihat. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Lutfi Subakti dengan NIM 118111300. Mahasiswa PJJ-PAI tahun 2021. Alhamdulillah, sebuah kebanggaan saya dapat membimbing Pak Dr. Wawan bulan dari yang ini sangat luar biasa membuat kami dalam bimbingan. Pak Dokter, kami lagi dan kebetulan untuk proposal yang saya ajukan, alhamdulillah pada hari ini bisa diseminarkan, itu mempunyai judul efektivitas penerapan media interaktif dalam meningkatkan nilai siswa pada pembelajaran fikih kelas 4 di MI Islamiyah 01 Lebak Sugitul Tegal. Ini tentunya berdasarkan dari latar belakang dari beberapa permasalahan yang ada di MI Islamiyah 01 Lebak Sugitul. Jadi untuk latar belakang yang pertama, di mana fikih merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk pembentukan dasar keselamatan siswa. Nah, sudah dasar nanti akan terjaga kaitan dengan karakter
siswa seperti itu. Tentunya dalam menjalani ibadah ataupun kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim dan muslimah seperti itu. Kemudian tentunya dalam pembelajaran tidak semua yang namanya siswa itu mempunyai daya tangkap yang sama, pasti ada perbedaan di siswa. Jadi ini juga mendasari latar belakang di mana daya tangkap siswa yang berbeda-beda itu diperlukan sebuah metode yang menarik agar lebih mudah dalam memberikan pelajaran seperti itu. Dan itu terbukti berdasarkan data yang kita dapat dari siswa kelas 4 di Islamiyah 01 Sugitul. Tentu ada mata pelajaran fikih, itu hasil belajar itu ada yang tidak mencapai KKM seperti itu. Jadi hanya 23% dari 25 siswa yang ada, jadi sekitar hanya 6 sampai 7 siswa yang lulus atau mencapai nilai KKM seperti itu, yaitu 75. Itu berdasarkan observasi yang saya lakukan, yang saya laksanakan, dan ternyata memang metode yang digunakan masih metode ceramah atau metode konvensional sehingga kurang efektif. Makanya perlu adanya inovasi dan salah satunya adalah dengan media interaktif ini atau media interaktif virtual. Itu dasar yang pertama untuk latar belakang. Kemudian yang kedua, kenapa ada media interaktif virtual? Karena sebenarnya banyak media interaktif yang ada di dunia website atau mungkin dunia yang bisa kita gunakan atau kita aplikasikan. Salah satunya Quizzes, kemudian ada mungkin YouTube dan lain sebagainya. Hanya saja untuk virtual menurut saya memang lebih menarik. Karena bukan hanya sekedar menyediakan tools, ada juga permainan edukatif dan juga latihan-latihannya. Dan memang kalau Quizzes, kemudian YouTube, dan lain sebagainya itu sudah sering digunakan. Dan terkait dengan penggunaannya itu juga lebih simpel karena bisa ditampilkan di tembok ataupun di layar, yang kemudian dengan cara siswa itu menunjuk langsung ataupun menempel tangan ke layar untuk memilih game ataupun permainan seperti itu. Dan ini sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, di mana Muhaimin dalam penelitian itu menyampaikan tujuan pendidikan Islam itu untuk meningkatkan keimanan dan penghayatan dan juga pengamalan. Samping untuk mempelajari fikih sebagai meningkatkan keimanan, mudah-mudahan semakin baiknya nilai yang didapat oleh siswa bisa meningkatkan penghayatan dan pengamalan dari siswa tersebut seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, fikih itu memang berperan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian. Apalagi di umur 6-12 tahun ini merupakan masa-masa yang memang sangat luar biasa untuk sebagai dasar fondasi untuk membentuk karakter dan kepribadian. Dan juga berdasarkan beberapa informasi terkait media interaktif ini memang perlu adanya metode yang efektif untuk pembelajaran fikih. Begitu. Kemudian latar belakang yang lain adalah di mana kenapa saya mengambil virtual atau mengambil judul ini adalah sebenarnya sudah ada penelitian sebelumnya terkait penggunaan virtual.
dan kebanyakan memang tidak terlalu jauh karena paling 2 atau 3 tahun ke belakang itu memang sangat masif penggunaan media interaktif ini. Hanya saja sebagian besar itu digunakan untuk mata pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, kemudian ada IPA, kemudian ada matematika dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian diantaranya yang saya lampirkan di proposal di bab 2 itu ada penelitian dari Sari dan Prasetyo pada tahun 2022 di mana beliau menggunakan media interaktif virtual untuk IPA di kelas 5 SD dan itu menghasilkan mempunyai pengaruh atau mempunyai efektivitas itu 25%, ada kenaikan 25% dari belum menggunakan media interaktif. Begitu pula dengan Astuti dan Rahmawati pada tahun 2023 itu meneliti penggunaan word wall dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dari beberapa penelitian yang saya lampirkan tersebut, ini saya hanya melampirkan 2 contoh karena memang terbatas untuk slide. Dari beberapa penelitian yang saya lampirkan, itu mayoritas itu memang mempunyai efektivitas terkait dengan perbaikan nilai ataupun memang relevan ketika digunakan. Nah, saya jadi sedikit tertarik ketika ingin menggunakan word wall ini untuk pembelajaran agama, di mana memang ada sedikit perbedaan ketika pembelajaran agama dan pembelajaran umum seperti itu. Sehingga saya mencoba untuk menggunakan media word wall sebagai penelitian untuk mengajukan skripsi seperti itu. Jadi sebelumnya digunakan untuk mata pelajaran umum, saya mencoba untuk diterapkan di mata pelajaran agama seperti itu. Kemudian berdasarkan latar belakang tersebut, akhirnya saya merumuskan masalah, di mana masalah yang pertama adalah bagaimana hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya word wall seperti itu. Kemudian pembahasan di penelitian ini itu juga sesuai dengan judul, yaitu untuk menentukan seberapa efektif word wall dalam meningkatkan nilai fikih siswa kelas 4 seperti itu. Dan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah penggunaan word wall, serta yang kedua adalah menganalisis efektivitas word wall dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran fikih siswa kelas 4. Dan mudah-mudahan penelitian ini memiliki manfaat atau bermanfaat, diantaranya secara teoritis, menambah kajian teori tentang media interaktif dalam pembelajaran fikih, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk penelitian lanjutan tentang inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Sedangkan bagi siswa, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa untuk belajar, sehingga bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan bagi guru, bisa memberikan strategi pembelajaran yang baru, inovatif, dan juga kreatif, sehingga mempermudah penyampaian materi. Bagi sekolah, yang kami harapkan penelitian ini juga bermanfaat dalam pengembangan pembelajaran berbasis teknologi sesuai dengan kurikulum yang baru.
terkait dengan pembelajaran, apalagi sekarang zamannya sudah memang kebanyakan menggunakan teknologi, mudah-mudahan bisa memberikan pengembangan pembelajaran berbasis teknologi sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah ibtidaiyah. Seperti itu, Bapak Ibu yang hormati, slide atau presentasi tentang proposal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Lutfi Subekti atas pemaparan di seminar proposal terkait tentang pemanfaatan word ya dan pembelajaran fikih. Langsung saja, mungkin saran dan masukan dari pengisi pertama pada Bapak Dr. Iwan Aridwan. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Wulan yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan tanggapan pada apa yang dipresentasikan Pak Lutfi, sekaligus nanti akan memberikan beberapa catatan untuk perbaikan. Selamat Pak Lutfi yang pada hari ini sudah masuk pada tahap seminar proposal ya, setelah beberapa waktu yang lalu diberikan bimbingan untuk pembuatan proposal seperti ini. Baik, saya ingin memberikan beberapa catatan dari apa yang disampaikan tadi. Penguatan pada latar belakang masalah sehingga salahnya jelas, masalahnya real, itu perlu ada penambahan dokumen atau bukti-bukti yang real untuk kemudian dapat dipastikan bahwa di lapangan itu, ya di sekolah itu ada masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disebut-sebut oleh Valpi bahwasanya ada karakter yang ingin dibentuk dalam atau dari materi fikih itu. Itu pun perlu ditunjukkan karakter yang seperti apa, itu kan, yang memungkinkan terbentuk oleh materi-materi fikih. Nanti bisa diidentifikasi materi-materi fikih yang seperti apa saja, lalu dapat membentuk karakter yang seperti apa. Kan gitu. Itu yang perlu ditunjukkan dalam latar belakang masalah sebagai bukti-bukti konkret, sehingga tadi media interaksi Ponbol itu bisa dijadikan sebagai salah satu solusi untuk tadi misalkan saja penanaman karakter lewat bidang studi fikih itu. Nah, tanpa mengungkapkan argumen-argumen tadi, maka instrumen apapun atau tadi media apapun tidak akan bisa efektif untuk hasil dari apa yang dituju dalam konteks pembelajaran. Itu yang perlu dijadikan kekuatan dalam konteks proposal ini, kan gitu. Nah, berikutnya ini kan Pak Lutfi, ini penelitian kuantitatif ya. Iya, Pak. Nah, Pak Lutfi juga harus mempelajari secara komprehensif tentang langkah-langkah atau dalam konteks implementasi penerapan metode yang kuantitatif itu. Sebab nanti ada ukuran-ukuran tertentu untuk melihat tentang efektivitas dari media, ya, instrumen paintball itu yang diterapkan. Nah, tanpa juga mendalami Pak Lutfi dalam konteks metode penelitian kuantitatif, maka nanti hasilnya pun tidak akan optimal. Kan begitu Pak Lutfi ya. Itu. Yang berikutnya, catatan yang ketiga terkait dengan literatur ya. Terkait dengan literatur, nanti coba Pak Lutfi mengidentifikasi sesuai dengan kepentingan dari skripsi ini, literatur yang lebih relevan ya, lebih relevan
untuk kepentingan teori yang memungkinkan bisa digunakan sebagai acuan dalam penelitian kuantitatif ini. Kemudian catatan yang keempat, yang terakhir tentunya kehati-hatian dalam menulis, gitu kan, baik itu kata maupun kalimat, membuat struktur kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, kemudian juga menulis, mendeskripsikan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain, itu harus sinergis. Jangan sampai ada beberapa tulisan-tulisan yang satu dengan yang lain tidak sinkron, tidak nyambung. Jadi harapannya antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain harus sinergis, harus ada ketersambungannya, pun antara alinea atau paragraf yang satu dengan paragraf yang lain juga harus bersinergis. Kan gitu, itu yang harus juga menjadi perhatian bagi Pak Lutfi, sehingga nanti untuk penulisan bab-bab berikutnya sudah tidak ada persoalan lagi. Khawatir kalau kemudian tidak ditata dari sekarang, soal struktur kata, struktur kalimat, nanti justru banyak hal yang mungkin ditulis tapi kemudian tidak secara sistematis tertulisnya. Itu mungkin 4 catatan lah dari saya sebagai masukan buat Pak Lutfi. Hal-hal yang lain mungkin nanti sambil berjalan. Tetapi hal yang substansi dari 4 poin itulah yang menurut hemat saya bisa diperbaiki lah, sehingga proposal khususnya layak untuk kemudian dilanjutkan pada tahap penelitian. Apalagi ketika 4 hal tadi sudah betul-betul diperhatikan oleh Pak Lutfi, maka untuk penulisan berikutnya sekaligus tentunya melakukan penelitian tidak ada masalah. Apalagi nanti juga harus menggunakan instrumen-instrumen penelitian yang seperti apa yang memudahkan bagi Pak Lutfi setelah melakukan penelitian juga menggunakan analisis yang seperti apa untuk kemudian bisa menjawab dari 3 rumusan masalah itu yang nanti akan dituangkan di bab 4. Mungkin itu catatan sementara dari saya, Ibu Lut, Ibu Ulan. Baik, barangkali mungkin ada pertanyaan dari Pak Lutfi terkait tentang saran dari Dr. Wawan. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga kepada Pak Dokter yang memberikan saran terkait dengan proposal penelitian saya, terkait dengan langkah-langkah kualitatif, Bapak. Saya terus terang memang baru mempelajari terkait dengan penelitian kualitatif ini, kuantitatif ini. Gini, ada yang menggunakan analisis ataupun alatnya itu menggunakan instrumen SPSS, kemudian ada yang hanya menggunakan observasi wawancara dan juga pretest post-test. Kalau menurut Bapak, lebih baiknya apa yang harus saya pakai? Apakah hanya pretest post-test, kemudian atau dengan analisis yang ada di SPSS seperti regresi dan lain sebagainya seperti itu, Bapak. Mungkin itu. Terima kasih. Iya. Ya intinya Pak Lutfi harus karena ini kuantitatif ya, Ya, ya apapun metode penelitiannya ya, kekuatan calon peneliti untuk melakukan penelitian itu kan juga berangkat dari penguasaan metodologi. Nah, salah satu metode yang digunakan itu kan untuk pendekatannya lewat kuantitatif. Nah, karenanya ya tolong nanti didalami lagi biar nanti menghasilkan hasil penelitian yang betul-betul representatif untuk dijadikan sebagai karya tulis di akhir dalam bentuk skripsi ini. Ya, Pak Lutfi ya. baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih.
Selanjutnya, mungkin saya selaku penguji kedua juga akan memberikan cara pendidikan terhadap proposal yang sudah ditulis ya oleh Pak Lutfi. Izin saya mau men-share proposal yang sudah saya berikan masukan ya, di sini ada beberapa not. Nah, sudah terlihat? Lihat Ibu. Ya. Nah, pertama misalnya ada beberapa juga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Rawan. Jadi sebenarnya di judul, menurut hemat saya kalau misalnya menggunakan kata nilai siswa itu terlalu umum ya. Sedangkan ini kan kita mengharapkan agar judul ini bisa lebih spesifik gitu, fokus pada nilai siswa di sini kan maksudnya hasil belajar kan ya, Pak Lutfi ya? Iya Bu. Ya. Jadi kalau nilai itu dia masih rancu, masih umum, jadi langsung aja yang diharapkan Word dalam meningkatkan gitu ya, meningkatkan hasil belajar siswa gitu ya. Terus yang kedua, ini saya menemukan banyak sekali tipe kayak ini kan meningkatkan gitu ya, kurang kata gitu ya. Nah itu memang sederhana sedikit, tetapi kan cukup rigid gitu ya, harus segera diperhatikan hal-hal yang sedikit tersebut. Nah, yang selanjutnya ini kan pembelajaran fikih. Di pembelajaran fikih itu kan ada beberapa materi ya Pak Lutfi ya? Iya Ibu. Nah, apa sebaiknya tidak dibuatkan secara spesifik saja pada satu materi atau satu ruang lingkup, jadi tidak umum tadi, maksudnya lebih terfokus. Itu masukan dari saya, misalnya materi ibadah misalnya gitu ya, misal seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini pada latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini lumayan panjang. Nah, ini lagi-lagi tipe ya. Terus di sini Pak Lutfi memaparkan bahwa teori sebelumnya itu dinilai kurang efektif ya, maksudnya metode ceramah mungkin ya. Nah, tetapi kurang efektif tersebut tidak dijelaskan secara rigid. Misalnya kelemahan daripada metode ceramah itu tidak efektif karena apa? Ya, itu tidak dijelaskan dalam latar belakang masalah. Nah, itu saya kira perlu ada penambahan narasi untuk memperkuat argumen yang sudah Pak Lutfi buat di latar belakang masalah. Gitu. Di sini sudah saya note, ini mungkin bisa diperbaiki. Nah, terus ini kan salah satu faktor yang dijelaskan bahwa hasil PTS ya, hasil PTS anak-anak kelas 4 madrasah ibtidaiyah ini persentase yang tuntasnya hanya 6, sedangkan yang belum tuntasnya ada 19. Nah, ini sudah bagus pemaparannya. Jadi artinya latar belakang dijelaskan berdasarkan data. Tapi mungkin ya perlu ditambahkan juga, misalnya tidak hanya dari hasil PTS-nya saja, tetapi misalnya dari materi atau kompetensi-kompetensi lainnya yang membuat pembelajaran atau metode ceramah itu dinilai kurang efektif. Jadi maksud saya tidak hanya kepada hasil PTS, tapi ada faktor-faktor lainnya yang juga mendukung sehingga metode ceramah itu dianggap kurang efektif. Itu ya.
Oh, ini sudah ya, jadi latar belakang masalahnya belum menggambarkan akar masalah secara rinci. Jadi harus mengkaitkan dengan aspek-aspek materi atau kompetensi lainnya, sehingga kesimpulan ini atau latar belakang yang dibuat sama Pak Lutfi ini benar-benar rinci, gitu ya. Oke, itu aja. Tanya, terus apa lagi? Dari kajian teori nih Pak. Nah, kajian teori ini kan Pak Lutfi ini fokusnya di media digital ya, media digital dalam pembelajaran. Nah, saya kira ini sangat bagus banget ya, karena seiring dengan visi dan misi PJJ PAI gitu ya, bagaimana pembelajaran digital itu menjadi salah satu fokus dalam pembelajaran siber. Nah, artinya kalau misalnya kajiannya sudah terkait tentang media digital, minimal Bapak mencantumkan juga di situ bagaimana konsep daripada teori multimedia learning seperti apa. Nah, di sini saya belum menemukan itu. Jadi baru metode pembelajaran media secara umum, tetapi masuk kepada digital learning khususnya dalam mata pelajaran pendidikan agama itu belum muncul. Jadi nanti ditambahkan lagi ya. Jadi di sini ini sudah benar nih, udah ada media pembelajaran dalam pendidikan. Tetapi media pembelajaran ini maksud saya lebih difokuskan kepada teori digital learning khususnya dalam pendidikan agama. Oke, selanjutnya terkait tentang daftar pustaka. Bukan dulu. Hipotesis ya Pak. Nah, jadi hipotesis ini kan tadi menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Tetapi sebaiknya hipotesis ini harus berdasarkan uraian dasar teoritik yang sudah mendukung hipotesis tersebut. Nah, artinya ada kaitannya dengan kerangka teori yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, kerangka teori ini menggunakan teori digital learning seperti apa? Nah, sehingga itu nanti bisa dituangkan dalam hipotesis yang Pak buat. Ya, jadi tidak tiba-tiba ada hipotesis, tapi harus disampaikan dulu kajian teorinya seperti apa, sehingga Bapak bisa membuat hipotesis seperti ini gitu. Dan tadi menyambung terkait tadi pertanyaan metodologinya kualitatif atau kuantitatif, kenapa Bakti itu masalah mencari bagaimana pengaruh word itu otomatis menggunakan metodologinya adalah kuantitatif, begitu ya Pak Dokter ya? Iya. Tapi kalau misalnya mau disandingkan ada observasi, ada wawancara, mungkin nanti mixed method jatuhnya. Itu masukan dari sini. Nah, yang terakhir ini ada terkait tentang daftar pustaka. Daftar pustaka Pak Bekti apakah sudah merujuk kepada menggunakan Mendeley atau belum ini? Kayaknya belum ya, masih acak-acakan nih. Belum, Bu. Belum. Iya. Nanti Pak Bekti tolong merujuk kepada panduan skripsi PJJ PAI yang dimana di situ kan dituliskan untuk menggunakan apa style ya Pak? Iya. Nanti di situ agar ini juga lebih tertata rapi gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah dikutip. Jadi di antara kutipan yang di atas dengan yang di bawah itu tidak sinkron Pak. Itu saja masukan dari saya. Nanti insya Allah akan saya share juga ini note-note yang nantinya akan menjadi perbaikan Pak Bekti untuk melanjutkan pembahasan ya dalam skripsinya. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan Pak Lutfi?
sepertinya belum ada pertanyaan Bu, nanti sambil jalan. Ya, baik-baik. Cukup ya. Lumayan banyak. Ya perbaiki aja dulu lah, perbaiki Ya, dulu Pak. ya Pak. Ya. Ya, Pak. Baik. Ya, sudah ya. Saya kira kalau sudah tidak ada pertanyaan dan semuanya sudah jelas, alhamdulillah seminar proposal ini sudah. Didokumentasikan dulu Bu. Oh ya, Dokumentasikan. kita dokumentasikan dulu. Nanti kan ada record ya, Pak. Ada ya. Iya, nanti record, recordnya juga tolong di-share di grup ya. Baik, Ibu. Nanti dokumentasi mahasiswa juga mungkin kita juga butuh dokumentasi ya, Pak Dokter ya. Iya. Nanti akan saya share Jadi insya Allah. dibagikan ke grup juga hasil recordingnya nanti. Baik. Ya. Ini kita berfoto bersama dulu dokumentasinya. Boleh nanti dari Pak Lutfi juga merecord, dari saya merecord, khawatir nanti gagal kan ada kopinya gitu ya. Sudah? Baik, Ibu. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Baik, alhamdulillah sudah selesai seminar proposal Prodi PJJ PAI atas nama Pak Lutfi Subekti, dan semoga kedepannya diberikan kelancaran, kemudahan. Adapun perbaikan dan saran dari kedua penguji harap diperhatikan dan menjadi perbaikan untuk menulis pada babak selanjutnya. Barangkali ada kata penutup dari Pak Dr. Wawan? Nggak ada suaranya nih. Ada Pak, ada Pak. Ada kalimat penutup Pak dari. Ini suaranya hilang Bu. Suara saya hilang? Sayanya nggak ada suaranya. Oke, makasih banyak, makasih Bunda. Oh ya, baik. Terima kasih ya Pak Dr. Wawan, Pak Lutfi Subekti. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Dokter. Semoga dilancarkan dan dimudahkan dalam proses selanjutnya. Amin. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya udah, saya izin leave room ya, Bapak. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi Ibu.